10 fobia teraneh yang dimiliki manusia. Hai guys, kembali lagi dengan channel Bicara. Selama ini banyak orang yang tidak dapat membedakan antara fobia dengan rasa takut. Bahkan kebanyakan menganggapnya sebagai suatu hal yang sama. Padahal sebenarnya sangat berbeda loh. Pada intinya, perbedaan antara keduanya terlihat dari respon yang terjadi saat berhadapan dengan suatu objek yang mengganggunya. Orang yang tidak mempunyai fobia, rasa takut tersebut hanyalah sebatas rasa takut biasa dan tidak akan mempengaruhi kondisi psikisnya. Hal tersebut terjadi karena rasa takut tersebut masih bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Nah, berbeda dengan penderita fobia yang biasanya akan langsung mengalami kekacauan pikiran, serta manifestasi dari kondisi psikis tersebut akan membuatnya gelisah sehingga detak jantungnya bekerja secara berlebihan. Ketakutan tersebut akhirnya mengambil alih seluruh pikiran nalarnya sehingga tidak dapat diatasi lagi. Nah, itulah perbandingan singkat antara rasa takut dan fobia. Sekarang mari kita lanjut bahas 10 fobia teraneh yang dimiliki manusia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta tekan tombol lonceng paling atas supaya teman-teman gak ketinggalan informasi menarik dari channel Bicara. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Androfobia. Androfobia merupakan fobia ketakutan yang biasanya dialami oleh anak-anak pra-remaja di bawah 13 tahun. Androfobia sendiri merupakan ketakutan akan seorang pria. Gejalanya merupakan suatu ketakutan akan sosok pria yang berada di dekatnya. Dengan kondisi psikis seperti ini, si penderita pasti akan selalu berusaha menghindarinya bagaimanapun caranya. Berdasarkan teori seorang psikiater, kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya suatu pengalaman yang sangat traumatik. Misalnya, seperti pernah dianiaya ataupun pernah mengalami suatu peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan seorang pria pada si penderita tersebut. Fobia ini dapat berlangsung hingga sang penderita beranjak dewasa, atau sampai ia mendapatkan suatu pertolongan dengan seksama. Talassofobia. Talassofobia merupakan ketakutan akan perairan yang dalam dan luas. Contohnya seperti takut akan lautan maupun semua jenis perairan yang memiliki kedalaman dan juga ukuran yang sangat luas. Bukan itu saja, penderita tersebut juga takut akan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Bahkan hanya dengan membayangkannya saja sudah cukup membuat jantungnya berlompatan seperti mau terjun dari ketinggian. Jenis fobia ini umumnya termasuk cepat dan mudah untuk dapat disembuhkan. Artinya tidak memerlukan pengobatan hingga bertahun-tahun. Salah satu terapi yang dilakukan oleh para terapis adalah melalui terapi neurolinguistik dan terapi perilaku kognitif. Terapi tersebut akan membiasakan si penderita dapat mengatasi ketakutannya dengan cara sering melakukan kontak fisik dengan air, terutama saat berada di laut. Arachibutyrophobia. Bagi para penderita fobia ini, sensasi lengketnya selai kacang yang menempel di langit-langit mulut akan membuatnya gelisah dan bermandi keringat. Para penderita fobia ini sangat sensitif akan rasa selai kacang. Contohnya, pada es krim yang memiliki rasa kacang pun sudah pasti dapat membuatnya tersedak karena ketakutan. Heliofobia. Fobia ini termasuk yang jarang ditemukan, tetapi tetap dirasakan cukup aneh apabila terjadi pada seorang manusia. Gejalanya adalah adanya ketakutan yang berlebihan akan sinar matahari. Perasaan yang akan ditimbulkan bukan hanya perasaan cemas dan panik yang parah, tetapi juga akan mengakibatkan ketakutan akan cahaya terang. Penyebab para penderita fobia ini merasa ketakutan adalah rasa kecemasan akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sinar matahari.
Kondisi ini sulit untuk disembuhkan, mengingat suatu hal yang mustahil untuk dapat menghindari sinar matahari seumur hidup. Ablutofobia. Fobia ini lebih banyak terjadi pada wanita dewasa dibandingkan dengan pria maupun anak-anak. Untuk dapat menguatkan diri berjalan hingga mencapai pancuran air merupakan suatu usaha yang luar biasa bagi para pengidap ablutofobia ini. Sensasi ketakutan melihat pancuran air akan sama halnya seperti melihat hantu atau sesuatu yang mengerikan. Penyebab dari fobia ini umumnya berasal dari suatu trauma masa lalu yang sangat membekas di dalam benak penderita. Fobia ini pun dapat menyebabkan terjadinya suatu isolasi sosial. Namun by the way, beberapa orang mengatakan bahwa melewatkan mandi sesekali justru disarankan untuk dilakukan. Alasannya untuk tetap dapat menjaga ketersediaan jumlah minyak alami dan bakteri baik yang melindungi kulit manusia dari berbagai penyakit dan agar tidak cepat kering. Neofobia. Neofobia merupakan ketakutan yang intens dan tidak rasional terhadap semua hal dan suatu pengalaman baru. Sebagai contoh, perasaan takut yang selalu menghantui penderita jika harus pergi ke suatu kedai kopi yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Kecemasan tersebut akan menyerang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Parahnya, fobia ini dapat berdampak pada kebahagiaan seseorang. Penderita akan banyak mengalami kehilangan berbagai pengalaman berharga dalam kehidupannya. Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat tekanan yang sangat tinggi pada penderita fobia ini dapat menyebabkan bunuh diri. Tripofobia. Nah, pasti sudah pada sering dengar kan? Tripofobia merupakan jenis fobia yang takut atau merasa jijik pada sesuatu yang berlubang-lubang kecil. Perasaan psikis yang tidak nyaman ini dapat membuat penderita mengalami ngilu pada seluruh tubuhnya. Selain itu, penderitanya juga akan merasa detak jantungnya begitu tinggi dan sakit kepala yang teramat sangat. Beberapa ahli masih mengalami pro dan kontra mengenai fobia yang satu ini. Beberapa terapis memiliki teori bahwa tripofobia bukanlah suatu gangguan psikis, tapi hanya merupakan ketidaknyamanan visual. Faktanya, pada sebagian orang memang dapat menjadi lebih sensitif terhadap sesuatu yang dianggap menjijikan. Namun, apabila gejala ini sampai mengganggu kehidupan secara terus-menerus, tetap disarankan untuk melakukan konsultasi kepada dokter, psikolog, atau psikiater. Plutofobia. Jika ada di antara kalian yang bercita-cita menjadi orang kaya yang memiliki banyak uang, berbeda dengan orang yang mengidap fobia ini. Plutofobia merupakan fobia karena takut akan uang. Parahnya lagi, bukan hanya takut akan uang, tetapi juga akan takut mempunyai peluang menjadi kaya atau menjadi orang kaya. Geliofobia. Beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa tertawa itu baik untuk kesehatan manusia. Selain itu, tertawa pun dapat membantu membangun suatu ikatan sosial dan meningkatkan kesehatan mental, serta tentunya membuat Anda merasa bahagia. Namun bagi penderita geliofobia, tindakan tertawa atau berada di sekitar orang-orang yang tertawa justru akan menyebabkan ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Ketakutan yang ada di benak para penderita saat tertawa ataupun mendengar orang lain tertawa adalah kecemasan seakan-akan semua orang menertawakan dirinya untuk sesuatu hal yang tidak pantas. Nomofobia. Apakah kamu selalu merasa seluruh dunia akan berakhir saat kehilangan telepon genggam? Well, ternyata perilaku tersebut juga bisa dikatakan fobia loh. Nomofobia adalah nama fobia untuk perilaku yang takut akan kehilangan telepon genggam. Ciri-ciri dari pengidap nomofobia ini adalah kecenderungan untuk selalu terobsesi memeriksa telepon mereka sepanjang hari. Kesimpulan, bukan hanya tentang rasa takut, orang yang memiliki fobia dapat mengalami kecemasan yang teramat sangat.
walaupun pada sebuah objek yang tidak menakutkan sekalipun bagi orang yang tidak memiliki fobia tersebut. Well guys, itulah 10 fobia teraneh yang dimiliki manusia. Sebenarnya masih banyak fobia-fobia aneh yang bisa kita rangkum. Nah, siapa tahu teman-teman pengen kita untuk membahas fobia-fobia aneh lainnya, bisa request di kolom komentar ya. Nanti akan kita buatkan part 2-nya. By the way, sepertinya sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan juga share videonya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.